di sini saya akan memaparkan tentang pentingnya pemeliharaan karyawan. Pemeliharaan karyawan adalah aspek penting dalam manajemen sumber daya manusia yang bertujuan untuk mempertahankan karyawan berkinerja tinggi, menciptakan lingkungan kerja yang positif, meningkatkan produktivitas perusahaan. Ada beberapa alasan mengapa pemeliharaan karyawan itu sangat penting. Yang pertama, meningkatkan kepuasan dan keterlibatan karyawan. Di dalam meningkatkan kepuasan dan keterlibatan karyawan, pemeliharaan yang baik memastikan karyawan merasa dihargai, didukung, dan memiliki keseimbangan kerja hidup yang sehat. Maka, hal ini meningkatkan motivasi dan keterlibatan mereka dalam pekerjaan. Yang kedua, mengurangi tingkat turnover. Ketika karyawan merasa nyaman di tempat kerja, mereka cenderung dan bertahan lebih lama. Tingkat turnover yang rendah membantu perusahaan dan menghemat biaya rekrutmen, pelatihan, dan waktu adaptasi untuk karyawan tersebut. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Karyawan yang merasa puas dan memiliki fasilitas kerja yang memadai akan bekerja lebih efektif dan efisien. Pemeliharaan mencakup pemberian pelatihan, tunjangan, dan pengakuan yang mendorong produktivitas tersebut. Yang keempat, membangun reputasi perusahaan. Di dalam perusahaan yang dikenal peduli terhadap kesejahteraan karyawannya akan menarik lebih banyak talenta yang berkualitas. Maka, hal ini meningkatkan daya saing di pasar tenaga kerja. Kelima, mencegah konflik dan masalah kesehatan mental. Pemeliharaan karyawan mencakup pengelolaan stres kerja, penyediaan layanan konseling, dan lingkungan kerja yang mendukung. Maka ini sangat membantu mencegah konflik internal dan menjaga kesehatan mental karyawan tersebut. Pentingnya pemeliharaan juga mencakup pemenuhan hak-hak karyawan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti pembayaran upah yang adil, jam kerja yang sesuai, dan pemberian fasilitas kerja yang aman. Nah, contoh dari pentingnya pemeliharaan ini juga mempunyai strategi pemeliharaan karyawan. Yang pertama, pengembangan karir. Nah, dari pengembangan karir ini memberikan pelatihan, mentoring, dan jalur promosi. Yang kedua itu ada fasilitas dan tunjangan. Di dalam fasilitas dan tunjangan ini mempunyai asuransi kesehatan, cuti, dan fleksibilitas kinerja. Dan yang ketiga, pengakuan dan penghargaan. Di dalam program penghargaan tersebut juga mempunyai pencapaian individu maupun tim. Pentingnya pemeliharaan karyawan yang efektif tidak hanya bermanfaat bagi kesejahteraan karyawan saja, tetapi juga mendorong kesuksesan jangka panjang perusahaan tersebut. Perkenalkan, nama saya Farid Nikromi Jairi. Di sini saya akan menjelaskan materi metode-metode pemeliharaan dan pengertian dan program kesejahteraan. Metode-metode pemeliharaan yang pertama, komunikasi. Komunikasi adalah proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi dari seseorang ke orang lain. Dalam menyampaikan informasi, komunikasi sangat diperlukan. Komunikasi berfungsi untuk instruktif, informatif, influencing, dan evaluatif. Komunikasi disebut efektif jika informasi disampaikan secara singkat, jelas, dapat dipahami, dan dilaksanakan sama dengan maksud komunikator. Melalui komunikasi yang baik dan efektif, maka permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam perusahaan dapat diselesaikan. Yang kedua yaitu insentif. Menurut Hasibuan dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia, insentif adalah daya perangsang yang diberikan kepada karyawan tertentu berdasarkan prestasi kerjanya agar karyawan terdorong meningkatkan produktivitas kerjanya. Seorang atasan yang cakap selalu memperhatikan prestasi kerja setiap individu bawahannya supaya dapat memberikan insentif yang sesuai untuk memotivasi gairah kerja bawahannya. Karyawan yang berprestasi baik diberi insentif positif sebagai daya perangsang berupa pemberian hadiah dalam bentuk materi atau non-materi bila mana prestasi kerjanya di atas standar. Karyawan yang kurang berprestasi diberi insentif negatif sebagai daya perangsang berupa ancaman hukuman bila prestasi kerjanya di bawah standar. Yang ketiga ada metode kesejahteraan karyawan. Metode kesejahteraan karyawan atau Method of Employee Benefits merupakan wujud perhatian pada tingkat kesejahteraan karyawan agar merasa betah tetap bekerja sampai pensiun. Memang tidak mudah untuk mengetahui secara pasti mengenai pemahaman tentang kesejahteraan, tetapi karena yang dimaksud kesejahteraan adalah suatu kondisi yang dirasakan oleh karyawan secara materi, cukup memenuhi kebutuhannya dan merasa aman serta tenang dalam menjalani kehidupannya.
Maka upaya yang memperhatikan tingkat kesejahteraan ini dapat dilakukan dengan cara memberikan sesuatu yang bersifat finansial ataupun non-finansial dalam bentuk pelayanan dan fasilitas yang dibutuhkan karyawan. Kesejahteraan karyawan dalam bentuk finansial yaitu berupa uang pensiunan, uang makan, uang transportasi, uang tunjangan hari raya. Kemudian kesejahteraan karyawan dalam bentuk pelayanan yaitu asuransi, klinik, depan bayi, jemputan karyawan, bantuan hukum, penasehat keuangan, dan kredit rumah. Kemudian metode keselamatan dan kesehatan kerja. Metode keselamatan dan kesehatan kerja atau method of safety and health bertujuan agar para karyawan bebas dari segala kecelakaan akibat kerja atau gangguan-gangguan lain yang dapat menurunkan atau bahkan dapat menghilangkan produktivitas kerja, dan agar karyawan mendapat kesehatan yang optimal sehingga mencapai produktivitas yang maksimal. Kondisi kerja yang kondusif untuk mewujudkan derajat kesehatan serta pencegahan kecelakaan kerja bagi karyawan merupakan prakondisi yang mencakup beban kerja, beban tambahan akibat lingkungan kerja, dan kemampuan kerja. Selanjutnya, pengertian dan program kesejahteraan. Kesejahteraan karyawan didefinisikan sebagai kesehatan mental, fisik, emosional, dan ekonomi karyawan Anda secara keseluruhan. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti hubungan mereka dengan rekan kerja, keputusan yang mereka buat, serta sumber daya yang mereka akses. Jam kerja, gaji, dan keselamatan kerja juga memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan karyawan. Adapun kesejahteraan karyawan yang meliputi yang pertama itu kesehatan fisik, yang kedua keberlangsungan karir, tiga ada kesehatan finansial, yang keempat ada keamanan sosial, yang kelima ada komunitas yang memadai, yang keenam ada kesehatan mental, dan yang ketujuh ada purpose driven well-being. Selanjutnya adalah keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah suatu program yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi keselamatan serta kesehatan pekerja di lingkungan kerja guna mencegah terjadinya kecelakaan atau penyakit akibat pekerjaan. K3 mencakup berbagai aturan, prosedur, dan kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat bagi setiap pekerja. Ada beberapa aspek utama dalam K3. Yang pertama adalah perlindungan terhadap bahaya fisik dan kimia. Kedua adalah manajemen keselamatan. Yang ketiga adalah kesehatan kerja. Yang keempat adalah kepatuhan pada regulasi. Adapun yang kelima adalah budaya keselamatan kerja. Yang terakhir adalah peran K3 dalam produktivitas. Dapat kita simpulkan bahwa secara keseluruhan, keselamatan dan kesehatan kerja ini bukan hanya soal kepatuhan hukum, akan tetapi juga investasi jangka panjang.